Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Itikbari dengan NPM 001050511024. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan kelas C dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kalimat dan Unsur. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung pikiran lengkap. Sebuah kalimat yang paling kurang mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik, turun, keras, lembut, disela, jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan, tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil dari dalam sebuah wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Berikut ini adalah beberapa pengertian kalimat menurut beberapa ahli. Menurut Arifin dan Tasai, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Menurut Wicyono, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Menurut Cook, Elson, dan Prickett dalam Tarigan, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dan berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi dan yang terdiri dari klausa. B. Unsur-unsur kalimat. Subjek. Yang pertama subjek. A. Subjek. Unsur pembentuk kalimat yang harus disebut pertama adalah subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Ciri-cirinya adalah 1. Berupa nomina atau frasa nominal. Subjek kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Di samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektif, biasanya disertai kata petunjuk, itu. 2. Dapat disertai kata ini atau itu. Kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif atau definite. Untuk menyatakan takrif, biasanya digunakan kata itu atau ini. 3. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. 4. Tidak didahului kata depan atau preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, pada, pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. B. Predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang memberikan atau memberitahukan apa, mengapa, bagaimana, atau berapa tentang subjek kalimat. Predikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tepat berupa kata atau kelompok kata kerja, kata atau kelompok kata sifat, atau kelompok kata benda, kata, dan kelompok kata bilangan. 2. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. 3. Dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. 4. Dapat didahului kata ialah, adalah, merupakan. C. Subjek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Objek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Langsung mengikuti predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. 2. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. 3. Tidak didahului kata depan atau preposisi. Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat tidak didahului preposisi. 4.
Tempat didahului kata bahwa. Kalimat pengganti nomina ditandai oleh kata bahwa, dan anak kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif. D. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Berikut ini beberapa ciri unsur keterangan. 1. Keterangan tempat. Contohnya di, ke, dari. 2. Keterangan waktu. Contohnya sebelum, sesudah. 3. Keterangan alat. Contohnya dengan. 4. Keterangan tujuan. Contohnya adalah agar, atau supaya, dan untuk. 5. Keterangan cara. Contohnya dengan cara, secara. 6. Keterangan penyerta. Contohnya dengan, bersama. 7. Keterangan perbandingan. Contohnya bagaikan. 8. Keterangan sebab. Contohnya karena, sebab. C. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat atau tidak sekenai perbuatan subjek. Pelengkap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melengkapi kata kerja predikat. Ciri ini sama dengan objek. Perbedaannya, objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain, yaitu objek. 2. Tidak didahului preposisi seperti objek. Pelengkap tidak didahului preposisi. Unsur kalimat yang didahului preposisi disebut keterangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan itulah hasil jurnal saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Faisal Al-Ghifari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.